Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan membahas tentang pengenalan basis data di mata kuliah basis data. Ini untuk tujuan perkuliahan kita di hari ini yaitu yang pertama yaitu memahami konsep basis data, yang kedua nanti mampu melakukan ekstraksi informasi untuk membangun sebuah basis data. Kita mulai dulu dari pengertian basis data. Jadi ada part-part penting yang saya warnai merah. Jadi basis data ini adalah sekumpulan data yang disimpan secara teratur dan terorganisir untuk memudahkan pengambilan dan pengolahan data. Dalam basis data, data disimpan dalam tabel-tabel yang terkait satu sama lain, membuat data dapat digunakan secara efisien dan mempermudah tugas-tugas seperti pencarian, pembaruan, dan analisis data. Jadi, poin penting di sini kalau basis data itu pasti datanya disimpan secara teratur dan terorganisir, dan datanya disimpan dalam bentuk tabel-tabel seperti itu. Ini secara umum seperti ini ya. Jadi kalau banyak data tapi tidak disimpan secara teratur, tidak terorganisir dan data tidak disimpan dalam bentuk tabel-tabel, itu berarti namanya bukan basis data, gitu ya. Nah, manfaat basis data itu ada 7. Yang pertama dari organisasi data pastinya akan mempermudah pencarian data. Kemudian untuk integritas data, dengan adanya basis data kita bisa memastikan data yang disimpan itu valid. Karena cara penyimpanannya semua terstruktur sama. Misalkan ada data tentang alamat semua, tentang alamat isinya. Nggak ada yang diisi tentang nominal dan lain sebagainya. Jadi semuanya terstruktur. Terus kemudian kecepatan akses data. Karena semua sudah tertata, jadi untuk mengakses datanya itu juga akan lebih cepat. Misalnya kita mau melakukan pencarian data customer. Kita cari namanya, kita mau cari nama customer namanya Kiki. Berarti otomatis kita langsung mengakses pada tabel customer, kolomnya itu fokus ke kolom nama. Jadi akses datanya pasti akan lebih cepat karena langsung to the point ke part mana yang akan kita cari seperti itu. Kemudian dari segi skalabilitasnya dapat dikembangkan sesuai kebutuhan. Jadi basis data ini bisa dikembangkan terus, semakin banyak datanya juga nggak apa-apa. Terus mau kita tambahkan misalkan nanti kita membuat basis data tentang eh, toko online seperti itu misalkan. Di awal kita eh, tidak ada tabel untuk menyimpan data review produk. Nggak apa-apa, nanti berjalannya waktu kita bisa menambahkan itu. Karena ada yang namanya primary key yang itu bisa nanti kita gunakan untuk merelasikan dari tabel satu ke tabel yang lainnya. Seperti itu. Kemudian ada keterbukaan data. Jadi dengan adanya basis data ini memungkinkan untuk kita bisa berbagi data. eh, Sama-sama menggunakan basis data misalkan Postgre ataupun MySQL. Nah, itu kan ada SQL-nya ya. Kita bisa download. Nah, terus habis itu kita share, orang lain bisa bukan download yang namanya ekspor sama import ya. Kita bisa ekspor, kita buat SQL-nya, kemudian nanti bisa diimport, bisa jadi datanya seperti itu. Kemudian di sini juga ada kemudahan maintenance, jadi memastikan data itu up to date, mudah untuk di maintenance, mudah untuk kita update datanya gitu. Terus kemudian dengan adanya proses yang bisa ekspor impor tadi, maka kita bisa melakukan backup maupun recovery data secara lebih cepat. Nah, jenis basis data di sini ada banyak. Sebenarnya ada RDBMS, Relational Database Management System. Berarti kalau RDBMS ini ada banyak tabel-tabel yang itu berrelasi satu sama lainnya. Makanya Relational Database Management System seperti itu. Contohnya ada apa saja? Ada MySQL, ada Postgre, ada Oracle Database gitu ya. Terus ada yang namanya NoSQL. Nah, ini ada uh, PostgreDB, Cassandra, Amazon, dan lain sebagainya. Jadi, jenis basis data itu banyak. Ada objek relational database. Jadi, mereka itu nyimpennya berdasarkan apa sih? Objek-objeknya aja, atau dalam satu kesatuan, seperti itu. Ini ada kolom database. Ada key value database, ada graph database, ada time series database. Tergantung data yang mau kita simpan itu apa. Kita bisa menggunakan database yang sesuai, seperti itu. Tapi untuk pengenalan awal kita nanti akan fokus ke RDBMS dan menggunakan Postgre dan bawahnya. Terus kalau belajar tentang basis data, kita juga harus
paham yang namanya konsep SAD atau Atomicity, Consistency, Isolation, dan Durability. Nah, konsep ini adalah konsep dasar yang menjelaskan karakteristik dari proses-proses yang ada di basis data. Kita namakan proses-proses itu transaksi ya penyebutannya. Transaksi pada basis data. Nah, ini ada penjelasannya. Maksudnya atomicity itu seperti apa, konsistensi seperti apa, isolation seperti apa, durability seperti apa. Itu bisa kalian baca di bagian bawah sini. Nah, kita bahas satu-satu dulu. Kalau yang di atomicity, nah setiap transaksi ini harus berupa operasi tunggal. Misalkan, jika salah satu operasi dalam transaksi gagal, seperti gagal memperbarui stok produk, maka transaksi pembelian seluruhnya harus dibatalkan. Jadi, konsepnya basis data itu harus seperti itu. Kita harus menjaga atomicity-nya. Kalau ada satu yang operasinya itu pasti tunggal. Kalau satunya gagal, berarti yang lain juga tidak boleh. Satu. Terus konsistensi. Setiap transaksi harus memastikan bahwa basis data tetap konsisten. Misal, jika sistem mencatat bahwa stok produk adalah 10, maka basis data tidak boleh mencatat transaksi pembelian sebanyak 11 produk. Jadi harus konsisten berapa sih uh, jumlah stoknya, maka ketika dikurangi itu juga harus bisa, nggak boleh minus gitu ya. Terus kemudian isolation. Setiap transaksi harus terisolasi dari transaksi lain. Jika ada dua pelanggan sedang melakukan transaksi pembelian produk yang sama pada saat yang sama, maka sistem memastikan bahwa transaksi keduanya tidak terpengaruh satu sama yang lainnya. Walaupun itu konsepnya sama-sama, pasti sebenarnya ada yang didahulukan salah satu. Walaupun sepersekian detik itu pasti ada yang jalan lebih dulu. Konsepnya seperti itu ya. Kemudian ada durability, setiap transaksi harus memastikan bahwa data yang diterima selama transaksi akan tetap tersimpan setelah transaksi selesai. Jika sistem terputus saat transaksi pembelian sedang berlangsung, basis data harus memastikan bahwa transaksi tersebut tetap tersimpan dan dapat diproses kembali setelah sistem kembali online. Seperti itu ya. Jadi konsepnya seperti ini. Nah, kalau kalian mau menggunakan misalkan Postgre atau MySQL dan lain sebagainya, itu insya Allah sebenarnya sudah ada konsep ini yang diterapkan di dalamnya. Seperti itu. Nah, kita belajar ya ada studi kasus ya. Jadi kita coba memetakan kira-kira ketika ada studi kasus seperti ini nanti kalau diubah dalam bentuk basis data itu cara menyimpannya gimana. Kita mulai dari awal seperti itu ya. Jadi ini studi kasusnya adalah sistem manajemen penjualan online. Misalnya kita ingin merancang basis data untuk sebuah toko online yang menjual produk digital dan fisik misalkan seperti itu. Yang perlu kita lakukan apa? Yang perlu kita lakukan yang pertama adalah kita identifikasi tujuan sistemnya. Jadi tujuan sistem ini yang pertama memfasilitasi pelanggan. Nah, ini yang perlu kita lakukan identifikasi tujuan sistem ya. Terus ini contohnya, contoh identifikasinya itu seperti ini. Pertama, sistem harus bisa memfasilitasi pelanggan untuk membeli produk dengan mudah, mengelola data produk, stok barang dengan efisien, menyediakan laporan penjualan, dan menyimpan data transaksi. Di sini sebenarnya ada key pointnya. Menyimpan data pembelian produk, mengelola data produk, stok, mengelola laporan penjualan, terus menyimpan data transaksi. Data transaksi hanya boleh diakses oleh pelanggan, bisa diakses oleh pelanggan dan admin. Nah, ini adalah tujuan dari fasilitas ini. Lah dari sini kita breakdown lagi. Identifikasi stakeholder. Yang kedua, kita lakukan identifikasi stakeholder. Jadi stakeholder ini adalah pihak-pihak terlibat dalam sistem itu. Siapa sih? Nah, kita lebih detailkan lagi biar lebih mudah. Ini ada stakeholder, ini peran dari sistem pelanggan, ini membeli produk, melihat riwayat pembelian, memberi ulasan. Admin mengelola produk, kategori, dan pesanan. Staf gudang memproses pengiriman barang. Nah, pemilik bisnis ini bisa melihat laporan penjualan dan performa. Nah, kalian breakdown dulu satu-satu. Cara belajarnya seperti ini. Tapi nanti kalau misalkan kalian sudah terbiasa, sebenarnya tidak perlu dituliskan juga akan paham sendiri. Tapi ini mulai belajar dari awalnya itu seperti ini. Terus kemudian kita melakukan penentuan entitas. Entitas adalah objek atau konsep yang datanya perlu disimpan dalam basis data. Jadi adalah objek atau konsep yang datanya perlu disimpan di basis data. Nah, setiap entitas ini memiliki atribut dan untuk yang menggambarkan karakteristiknya dan memiliki primary key sebagai identitas uniknya. Jadi setiap entitas itu punya primary key. Primary key itu sebagai pengenal. Dia sifatnya unik, hanya satu. Jadi misalkan ya, saya punya primary key 001 ya. Nanti kalau diakses data 001 maka akan keluar nama saya, alamat saya, rumah saya. Nanti kalau diakses 002 itu sebagai pengenal, sebagai kunci pengenalnya dari data orang lain lagi seperti itu. Nah, ini coba, nah di sini kalian belajar hmm,
memahami permasalahan secara detail, coba uh, harus teliti ya. Jadi misalkan pelanggan. Pelanggan biasanya apa aja sih data yang dimiliki? Misalnya ada pelanggan, nama, email, alamat, terus perlu tanggal lahir nggak, perlu foto nggak. Nah itu coba didetilkan ya. Semakin detail itu semakin bagus ya. Jangan cuman ID sama nama, ID produk sama nama, semuanya seperti itu. Nggak ya, karena setiap sistem itu atributnya pasti berbeda-beda gitu ya. Dan itu harus secara detail disebutkan. Misalkan ini pembayaran pasti ada pembayaran, ada pemesanan, di pesanan ini misalkan kan ini pasti kan foreign key dari ini ya. Jadi dari pesanan dan pembayaran ini ada ID yang berrelasi namanya foreign key, ada dua. Oke, misalkan foreign key-nya belum sebutin nggak apa-apa sih, fokus ke primary key-nya aja. Ada apa saja sih ini yang perlu ada gitu ya. Nah, ini ada contohnya. Jadi nanti kalau misalkan kita isi datanya dari tabel-tabel tadi, ini di sini terlihat ada tabel customer. Ini harusnya ada nama tabel customer, ada tabel pembayaran, ada tabel pengiriman, ada tabel detail pesanan, ada tabel produk. Nah, relasinya seperti ini. Jadi seorang customer dia memiliki pesanan. Biasanya di tabel pesanan itu hanya part-part utamanya aja, misalkan ID order, kas- custom, tanggal order sama statusnya udah proses selesai atau bagaimana. Kemudian untuk produk-produknya itu pasti masuk ke detail pesanan. Kenapa? Agar dalam satu eh, pesanan itu bisa banyak produk. Misalkan nih order ID detailnya seperti ini. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dari sini, dia ini berasal dari satu customer yang sama. Order ID 101 berarti membeli dua produk. Produknya 101 sama 102. 101 sama 02 ini apa sih produknya? Kita bisa tahu dari tabel produk. Ternyata laptop sama mouse. Nah, jadi yang berelasi dengan tabel produk itu yang detail pesanannya. Dia harus ada detail pesanannya. Kalau nggak ada detail pesanan, hanya pesanan, nanti satu pembeli itu hanya bisa membeli satu produk. Padahal kan nyatanya nggak gitu. Kalau kalian pergi ke supermarket kemanapun, kalian kan dalam satu transaksi bisa membeli banyak barang. Nah, itu berarti letaknya di detail pesanan harus seperti itu. Nah, penjualan apa aja yang bisa seperti ini ya semuanya. Mau di kafe, di resto, di swalayan atau dimanapun, kalau konsepnya dalam satu transaksi bisa banyak pembelian atau barang yang dibeli, itu berarti harus ada detail pesanan. Di tabel pesanan ternyata ini juga berrelasi sama tabel pembayaran. Oh, ini ada metode pembayarannya dari order ID 101, jumlahnya tanggal bayarnya seperti ini. Nah, tergantung studi kasusnya seperti apa ya. Jadi perannya database itu benar-benar sesuai dengan studi kasus yang muncul. Jika tanggal pembayaran itu tidak langsung, misalkan dibayar ketika barang sudah jadi atau apa, berarti memang butuh tabel pembayaran karena tanggal pembayarannya nanti akan ada berbeda dari tanggal transaksinya, misalkan seperti itu. Tapi kalau misalkan tanggal transaksi sama pembayaran sama, kayak misalkan di swalayan, kita kan langsung bayar ya, itu berarti tidak perlu ada tabel pembayaran tersendiri, itu juga nggak apa-apa, gitu ya. Terus ternyata di sini juga ada tabel pengiriman, di sini ada ekspedisinya, numerasinya, status kirimnya, seperti itu. Oke, coba dipahami dulu, diulangi lagi penjelasannya, coba dipahami dan coba cari studi kasus. Nanti silakan dibuat seperti ini. Nah, itu part dari aktivitas kelasnya ya, membuat studi kasus, kemudian coba analisis tujuan sistemnya apa, stakeholdernya siapa, nanti entitas di dalam database itu apa saja, atributnya setiap entitas itu apa, silakan didetilkan. Terus kalau bisa direlasikan seperti contoh yang ini, gitu ya. Untuk cek pemahaman awal dulu, sudah paham atau belum. Oke, baik, ini referensinya bisa belajar dari manapun ya, tidak selalu dari video rekaman ini ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.